Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video 3 pengamat bola Indonesia yang tidak pernah mengkritik Sintayong. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Tahukah kalian pada kemana 3 pengamat sepak bola ini saat timnas Indonesia U20 dihajar oleh tim Timur Tengah? Ya, dalam laga Mandiri Challenge Series 2025, timnas Indonesia 2 kali mengalami kekalahan beruntun yang memalukan. Dan ketiga orang ini tidak muncul ke publik, bahkan tidak ada satupun pernyataan. Sebelumnya, waktu Indonesia dipegang oleh Sintayong, mau menang mau kalah, 3 orang ini pasti berkomentar, mengomentari kekurangan Sintayong dan tentunya memberikan kritik-kritik tajam. Tapi sekarang setelah Sintayong tidak ada dan timnas U20 babak belur di 2 pertandingan melawan Jordania dan Syria, mereka menghilang, tidak tahu kemana, tidak ada komentar dan tidak ada pernyataan. Patut kita pertanyakan teman-teman, kemanakah 3 orang ini? Apakah mereka sembunyi ke guha ataukah hilang kemana ya? Tidak seperti saat dipegang Sintayong, ketiga orang ini paling lantang, paling vokal, memberikan kritikan, mau menang mau kalah tetap dikritik. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan di kolom komentar. Indra Safri gagal total di Piala Asia U20. Coach Justin bandingkan dengan Sintayong. Ya, ini adalah kabar terbaru ya, di mana Coach Justin dalam postingannya ya di YouTube membandingkan antara Sintayong dan Indra Safri. Ya, di mana kalau kata Coach Justin ya, kalau nggak salah timnas U20 asuhan STY tahun 2023 nggak lolos juga tuh, dimana kita imbang sekali dan kalah sekali serta menang sekali. Kita nggak lolos dari Piala Asia U20 di tahun 2023. Ya mungkin Coach Justin nggak nonton ya. Coach Justin ini tidak menonton Piala Asia saat itu. Kita itu imbang melawan Uzbekistan, tuan rumah sang juara, dan kita kalah lawan Irak, runner up. Artinya grup kita adalah grup neraka. Kita berhasil mengalahkan Syria 1-0. Ya, seharusnya Coach Justin mikir ya, atau minimal review dulu lah. Dan Coach Justin nggak lihat bagaimana effort ya daripada ini PSSI ya, dimana udah TC di Bali, Jepang, Jakarta, Korea Selatan, Komo, Tolon, turnamen di Korea, Mandiri Sidoarjo, Piala AFF jangan lupa ya. Dan hasilnya di turnamen resmi kita gagal total ya. Dari 5 pertandingan yang sudah dilakoni atau dijalani oleh timnas U20, kita cuma menang sekali, itu pun lawan India U17 teman-teman. Bayangin kita cuma menang, padahal udah 8 kali ini TC di mana-mana dan juara Piala AFF, dan hasilnya ya seperti kita tahu dan kita menantikan laga lawan Yaman nanti. Apakah hasilnya akan sama buruknya atau bagaimana? Ini nggak tahu juga saya ya. Dan Coach Justin mengatakan Justin yakin Indra Safri akan dipecat PSSI setelah Piala Asia U20. Ya, memang ini adalah ajang pembuktian daripada Coach Indra ya. Kalau gagal ya dipecat, mau apa lagi? Jangankan yang gagal, yang berhasil saja dipecat sama PSSI ya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Kalau lu tanya sama gue, berdasarkan info yang gue dapat dari netizen, masalah yang gue nggak tahu juga begitu banyak ternyata TC-nya sama dari Haryo, bahwa ini tim sebenarnya bagus tapi tidak kelihatan. Ya, itu tanggung jawab pelatih, sesimpel itu. Jadi kalau lu tanya gue pribadi, mungkin sudah waktunya lah untuk menggantikan pelatih yang bisa menjalankan yang sesuai visinya dengan filosofi yang akan diterapkan oleh PSSI yang baru atau Erick Thohir atau Dirtek. Jadi guys, ini lanjutan video kemarin mengenai El Sujud ataupun Indra Safri. Jadi di sini Bungkus dan Bung Ropan juga ngekritik keras tentang Indra Safri yang sudah TC-nya banyak, tapi mainnya malah biasa-biasa aja coy. Jadi di sini video gua berharap ditonton oleh ketua PSSI Mr. Erick Thohir, oke? Jadi gue mau bilang gini Pak Erick Thohir, kalau kemarin gue lihat Sintayong di AFF kalah, langsung dipecat dengan tiba-tiba, gue nggak tahu, mungkin itu udah ada gimana-gimana, pokoknya dipecat gitu kan. Dan di sini gue mau bilang, apa salahnya
umur 20 ganti pelatih, gantilah Indra Safri. Taktiknya miskin. Jujur-jujur aja gua, taktiknya Indra Safri miskin. Kasihan pemain, hancur. Jadi mohon maaf nih Pak Erick Thohir. Mungkin kalau gue lihat di dalam sini agak aneh nih mengenai Indra Safri ini. Kenapa nggak dipecat aja? Kenapa dari PSSI nggak ada yang ngomong nih mengenai Indra Safri kalah di TC nih, kalah di timnas umur 20, kalah di Piala Asia Cup ini, nggak ada yang ngomong. Gue liatin tuh santai aja, gue liatin tuh area Sinulinga juga nggak diam-diam aja gue liatin tuh. Jadi gue berharap PSSI, ayolah, come on lah, gantilah Indra Safri. Ada udah rame hashtag Indra Safri out. Pelatih out, pemain dicoret, itu semua udah jadi makanannya sehari-hari pelaku sepak bola lah. Jadi kalau buat saya tagar tersebut kita lihat saja nanti waktu yang membuktikan. Kita biarkan juga tim yang ada untuk membuktikan. Kalau memang tidak layak untuk dipertahankan, berarti mungkin tagar tersebut harus dibenarkan. Nah, tapi orang lupa bahwa biasanya kalau event-event kelompok umur nih usia muda itu by turnamen kan. Artinya sukses tidak sukses selesai tugasnya pelatihnya, nanti apakah akan diperpanjang atau diteruskan atau diganti pelatih lain. Sebenarnya nggak perlu disuruh mundur. Betul. Karena setelah turnamen ini mau sukses mau gagal pasti selesai tugasnya, iya kan. Tinggal apakah turnamen berikutnya diganti atau tidak. Betul, kan? betul. Dan kalau mimpi kita kan bisa lolos sampai semifinal, Mas. Betul. Dengan kekalahan 0-3 ini, kalau Target saya sih bukan mimpi, Bos. secara objektif gitu mengatakan bahwa sejatinya mimpi kita terlalu tinggi sampai semifinal, tapi ya nggak apa-apa lah kalau itu sebagai motivasi gitu. Karena sejatinya kita kalau dari level U20 itu ya masih ada di sana negara-negara seperti Korea, Jepang, ya kan, betul. Irak, Iran, Uzbekistan gitu kan. Mimpi kita terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa lah. Gantungkan mimpi setinggi langit kan orang bercita-cita. Tapi ada potensi nggak, Mas? Bisa saja. Bisa saja. Walaupun udah kalah 0-3. Walaupun sudah kalah 0-3, ya banyak cerita. Bahkan juara dunia sekalipun, udah ada 2 tuh contohnya. Juara dunia kalah di pertandingan pertama, tapi akhirnya juara ya. Spanyol kan 2010, Argentina yang Piala Dunia lalu. Iya, kalah sama Arab. Betul. Tapi memang kalau buat saya kepingin fokus di perbaikan per pertandingannya aja lah. Nanti dulu lah soal semifinal ataupun apa itu. Yang penting sebagai fans daripada timnas Indonesia, karena ya kita ini negara kita, saya hanya pengen melihat di pertandingan berikut itu semuanya tuh bisa diperbaiki. Nggak ada lagi yang meleng soal menjaga dan apa ini, semua koordinasi komunikasi terperbaiki. Itu saya udah puas. Hasil nanti kita lihat. Jangan heran ada kabar baru lagi nih, bahwasannya Coach Indra Safri itu kemungkinan akan dipecat dan diganti oleh Gerard van der Boek. Yaps, Gerard van den Boek seperti yang kita tahu itu udah ditunjuk PSSI untuk menjadi kepala pelatih Timnas Indonesia U23. Dan pelatih ini bukan pelatih sembarangan. Karena untuk tim kelompok umur, Gerard van den Boek itu adalah salah satu pelatih yang berpengalaman. Di mana Gerard van den Boek itu pernah menjadi pelatih teknik Ajax U21, Ajax U17, Ajax U18. Dan asisten pelatih Willem. Pertanyaannya adalah apakah layak Gerard van den Boek menggantikan Coach Indra Safri yang udah notabene mempunyai segudang prestasi di Asia Tenggara? Dan apakah mengganti pelatih adalah satu solusi? Karena sepertinya Coach Indra Safri ini terkesan agak sedikit berani melakukan eksperimen di Piala Asia U20 guys. Ya, seperti yang kita tahu di Piala AFF kemarin dan di saat laga uji coba, Coach Indra Safri itu kelihatan mantap dengan skema 3 back. Tapi kenapa di saat event ini udah mulai, Coach Indra Safri tiba-tiba mengubah formasi menjadi 4 back di Piala Asia U20 kali ini? Menurut aku ini sih salah satu blunder yang dilakukan oleh Coach Indra Safri. Terlalu berani melakukan eksperimen di ajang sebesar Piala Asia U20. Jadi gimana nih menurut kalian? Setuju nggak nih Coach Indra Safri digantikan oleh Gerard van den Boek untuk menangani Timnas Indonesia U20 ke depan? Bisa ada yang tahu nggak di mana keberadaan Bung Toel sekarang? Jujur gue sendiri rindu tau nggak sama suara lentang Bung Toel ketika mengkritik Timnas Indonesia. Karena kenapa? Karena kalau Timnas Indonesia biasanya kalah, ini merupakan pundit pengamat sepak bola yang berdiri di barisan paling depan untuk mengkritik Sintayong, untuk mengkritik Timnas Indonesia. Biasanya kalau Timnas Indonesia kalah dulu ya, kalau Indonesia kalah, Bung Toel ini selalu mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia nggak punya taktik, nggak punya strategi, minim strategi. Biasanya kalau Indonesia menang, Bung Toel ini juga menjadi pengamat sepak bola nomor 1 paling depan yang mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia menang karena hoki.
Pada zaman dahulu biasanya Bung Toel ini merupakan pengamat sepak bola yang selalu memberikan kritikan pedas untuk kemajuan timnas Indonesia, atau enggak? Baik kalah maupun menang selalu ada kritikan-kritikan pedas untuk timnas Indonesia, untuk kepelatihan Sintayong. Namun sekarang setelah Sintayong keluar dari timnas Indonesia, dipecat dari timnas Indonesia, jangankan Indonesia menang, kalah, sering kalah sekarang. Bahkan saat melawan Iran kalah 3-0. Sumpah Bung Toel itu nggak kelihatan batang hidungnya.